lagi. Seperti ada yang berubah topik kamu hari ini. 165 hari lagi kita menuju Ramadan. Berapa? Masya Allah, nggak berasa ya Ya sobat Allah, Ambiar nggak ya. berasa ya guys. Bentar lagi, kurang berapa bulan lagi kita udah memasuki 2026. Ya 3 bulan, 2 bulan kalau 2026. guys. 3 bulan lagi Ramadan. Banget ya. Perjalanan cepet banget guys. Berasa. 3 bulan lagi Ramadan. Iya. Pengeluaran banyak. Alhamdulillah bisa ketemu Mulai sama sekarang Ramadan lagi nabung-nabung mudah-mudahan ya. Nabung ya supaya kita sehat, panjang Karena umur. betul, uang masuk, keluar lagi, masuk, Iya. masuk, keluar lagi. Gak apa-apa, itu kan namanya berkah. Itu salah satu bentuk rezeki, bukan hanya mendapatkan rezeki, tapi punya kesempatan berbagi. Itu juga rezeki. Betul. Ya kan? Sobat Ambiar, semoga sehat-sehat terus ya. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama. Semakin tua, semakin jadi. Kata siapa? Kayak kita kan. Ya, kita belum tua sih, Kak, maksudnya. Yang ini Kita juga nggak setengah tua. STW. Ya. Setengah tua ya. Yang ini mah kayaknya belum tua, soalnya semangat tuh nggak kelihatan tua. Iya. Kita pengen tahu ya kabarnya sekarang seperti apa, sambil kita juga mau Oh, cari iya. tahu. Karena dia spill katanya kalau zaman sekarang itu ya, mereka yang bekerja di dunia hiburan berbeda sama yang zaman dulu. Kata Iya, siapa? aku Jangan setuju itu, fitnah. aku setuju. Kita tanya Nggak fitnah, takutnya jatuhnya kan. siapa yang beliau Ini sendiri. artis senior yang luar biasa banget. Aku bilang ini Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Roy Martin. Sehat ya Om? Sehat. Gimana kabarnya golf nih? Om, gaya keren banget sih Om. Ya Allah. Dari kecil. Oh dari kecil. Bagus juga jawaban. Keren dari kecil. Kenapa Om Roy tadi pasti mau ngomongin kita tadi apa? Kalian tetap keren, tambah keren hari ini. Alhamdulillah. Kan Terima kasih kita Om. pernah ketemu setahun yang lalu. Iya, biasa ya. Nggak Tapi Om berasa kayak ya. lagi mau liburan ke Maldives ya Om. Iya. Om kayak ini ya, kayak film Godfather ya, Don itu loh. Don. Mana? Episode. Apa Don gitu? Bosco. Film Godfather. Don Juan ya. Oke, kita berempat mengucapkan Terima kasih. Om Roy Martin sebagai aktor senior. Katanya kemarin ini sempat menceritakan artis pendatang baru ini cukup berbeza dibandingkan yang lainnya. Iya. Kita lihat hari ini ya. Berbeda. Om Roy Martin. Tapi Om, Roy Martin. tapi Om jadi penasaran emang kalau zaman dulu nggak ada apa konten-konten apa namanya public figure, flexing, tunjukin rumah. Gak ada. Ada nggak sih Om? Iya ya, nggak ada ya. Dulu ada namanya koran kuning. Koran kuning itu koran yang selalu gosip. Itu di pinggir apa lampu merah gitu loh. Koran lampu merah. Jadi ada gosip diberitakan. Tapi biasanya Majalah-majalah gitu ya Om. Tabloid. bukan koran. Orang lampu merah dulu ada. Kalau tabloid zaman gue. Tapi kalau kita tanya misalnya, ada denger nggak Dewi Persik begini, saya pasti akan jawab nggak dengar. Kenapa Om? Selalu nutupin, walaupun saya tahu, saya akan tutupin. Oh. Dewi Persik tanya, tahu nggak Om Roy begini? Enggak tuh, nah, itu kan zaman dulu kayak gitu. Iya. Jadi saling nutupin. Kalau sekarang mah diumbar-umbar ya. Dia sendiri ngumumin diri sendiri. Zaman dulu sesama aktor, aktris saling nutupi aib masing-masing. Kalau zaman sekarang mereka malah membuka aib sendiri ya. Ya membuka. Ya. Saling membuka dan malah dirinya Soalnya dapat duit Om dengan cara kayak gitu kan Om. Iya. Era media sosial Om. Era Ya kan? media Tapi Om selain Planet yang berbeda memang. Iya. Beda, setuju. Selain misalnya dari cara membuka dan menutup aib zaman dulu dan sekarang, apalagi yang beda? Zaman dulu sama pendatang baru deh misalnya, kalau di dunia acting. Ya, zaman dulu mungkin cuma 1-2 yang nggak disiplin. Dan itu akan dimusuhi oleh seluruh rakyat perfilman misalnya. Iya. Tapi hari ini tidak semua artis muda tidak disiplin. Banyak juga yang tapi rata-rata kurang disiplin. Waktu. Disiplin waktu sama banyak tingkah ya Om. Maksudnya di lapangan tuh pengen yang gini, pengen yang ruangan gini. Kalau yang itu baru-baru. itu penyakit namanya bintang kompleks. Penyakit bintang apa? Bintang kompleks. Kenapa ada bintang komplek? Maksudnya apa? Merasa diri star kompleks. Karena Star mereka- syndrome, star syndrome. Karena mereka nggak ngikutin susahnya Betul. prosesnya ya Om. Kalau zaman Saya- sekarang kan dari sosmed udah bisa terkenal. Bener. Makanya barometer artis itu adalah ketika dia sudah di TV, Bo. Jadi gini ya, kalau ada yang star syndrome, kalau Om Roy Martin bilangnya, bintang komplek loh gitu ya. Iya. Istilah zaman dulu gitu. Nanti kan kita nih suka ngejuri nih buat anak-anak baru, kita bisa kasih tahu. Betul. Kamu jangan nanti jadi bintang kompleks ya. Bukan komplek perumahan ya kadang-kadang. Kita kan netizen mau Tapi dijelasin. kan zaman sekarang orang udah terkenal di sosmed aja udah dipanggil artis kan. Bener.
Tetap ya kalau belum masuk TV itu bukan selebritis. Betul ya. Karena Walaupun kata orang barometer selebgram. itu tapi fakta. Bener, artis. Barometer artis tuh ketika dia sudah berada di TV karena dia akan mengikuti proses. Benar. Gitu. Oke, Om Roy, kita mau ngasih lihat ya. Ini perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Chinlock. Nih. Iya, iya. Sebut perbedaan dunia. Entertain dulu dan Sekarang Martin dulu nggak. ada cinlok. Oh gitu. Bukan, terbalik. Maksudnya terbalik, gimana? Om. Justru dulu banyak cinlok. Karena misalnya saya syuting mungkin 3 bulan, 4 bulan di Sukabumi atau 3 bulan di Bandung. Akhirnya jadi pacarnya. Atau akhirnya 4L, lu lagi ya jadi pacaran gitu. Terus lo jalanan soko kuning. Ya, kalau hari ini kan kita bisa video call sama pacar kita. Oh iya. Kalau zaman Tidak dulu- merasa kesepian. Ya. Karena adanya teknologi kalau zaman sekarang. Justru zaman dulu yang banyak cinlok. Kenapa kah mesem kah? Kenapa? Ya kayak lo berdua kan ini 5 tahun kita pagi-pagi ambiar kan. Iya, lo ini lagi lo lagi lo lagi. Enggak ya, gue nggak gue nggak cinlok sama dia. Bisa aja. Om, tapi ceritain sama kita, sebutin beberapa nama Om pernah cinlok sama siapa aja. Rahasia. Masalahnya istri saya nonton di Selamat pagi Tante Ana. Sehat-sehat ya. Tapi pernah dong Om? Pernah dong? kayaknya pernah. Tapi Om ketika belum kenal sama Tante Ana kan? Atau Oh iya jauh. Jauh waktu masih Anak muda belum ya? lahir ketika itu. Om, cinloknya kalau di lokasi tuh biasanya mesra-mesranya gimana Om? Rahasia. Om cinloknya pakai bumbu kacang nggak enak? Ngapain tangannya pakai gitu ngapain? Cilok. Oh cinlok. Cilok kan pakai bumbu kacang. Oh iya. Om, tapi kalau sekarang lihat aktor atau aktris ya, pemeran mereka pendatang baru di lokasi syuting, gimana Om? Apakah ke Om tuh mereka sungkan, ada hormatnya atau justru ada yang sebaliknya? Oh banyak banget Kayak orang yang tak kenal. hormat, banyak banget yang memang punya etika. Iya. Mereka datang Om kali banyak. Iya. Ini banyak juga yang nengok aja enggak gitu. Masa sih Om? Nengok enggak, kemudian dia terlambat Masa juga. sih, Om? Ya, saya Kelas selalu Om Martin bilang digituin. selamat pagi. ya Allah. Ada. Ada om yang gitu om. Banyak. Astagfirullahaladzim. Ada Om juga. sebut om satu-satu. Banyak juga yang ngajarin. Om nanti anunya begini-begini ya. Om dia tahu nggak kalau Om tuh Om Roy Tahu. legend gitu tahu? Tahu. Om, aku mau Masalahnya nanya. dia mau ngajarin saya aja. Aku mau nanya Om, perasaan atau dalam pikiran seorang Roy Martin tuh apa ketika ada Iya, iya. aktor pendatang baru justru dia nge-brief Om Roy Martin, Om nanti gini ya aktingnya. Saya ketawa aja, ketawa artinya Terus om gimana tuh? ya nggak apa-apa, saya senang aja bahwa ya Om Roy ini itu ya, apa kooperatif. Ya sih kita belajar pada anak-anak muda memang mungkin zamannya sudah berbeda kan. Jadi saya belajar pada anak-anak. Tapi om apa pada saat satu frame si anak ini mengajarkan maksudnya kan secara adegan secara apa kan om mungkin cuma baca begitu doang tutup udah langsung jadi. Tapi kan kalau anak sekarang kan bolak-balik baca skrip. Mereka tuh ngajarin apa sama om? Saya ngajarin Om nanti berhenti di sini, nanti belok sana, nanti Itu nengok sutradara atau artis Om? artisnya. Ya Allah Masya gaya Allah. banget. Kenapa nggak ketemu aku aja sih Om? Kalau ketemu sama Kalau Dewi, ketemu sama aku paling bilang, kamu masih anak kapan sore, kita udah mandi basah makan. Habis kalau ketemu Kak Dewi Om kalau mau sebut nama silakan siapa Om? Terus om iya aja. Iya loh. Ya makasih ya. Ya Siap. Allah. Ya Allah hebat. Wow, ini yang namanya ilmu padi ya. Betul. Maksudnya ya, Tapi nggak juga zaman sekarang kalau ilmu padi semakin berundung semakin diketawain. Ya juga tapi kita mau kasih lihat yang namanya Om Roy Martin dari masa ke masa. Wih, gantengnya ini auranya nggak pernah punya. Kita boleh lihat transformasi dari seorang Roy Martin. Om. Luar biasa hebat. Wow. 73 tahun Om. Ya? Sekarang 73 tahun. 73. Berarti berkarya udah berapa puluh tahun om? 51 tahun. 51 tahun berkarya di briefingin sama pendatang baru. Di briefingin sama pendatang baru yang cuma terkenal di sosmed doang. Iya benar, kesian deh tuh anak baru. Selama 50 tahun lebih berkarya, Ya Allah. pasti banyak pengalaman yang nggak bisa lupain. Wah, pasti banyak sekali ya. Gitu ya. Tapi yang paling nempel di kepala Om tuh apa? Dalam ingatan? Saya yang paling nempel adalah ketika syuting Kampus Biru. Waktu itu saya belum dikenal, udah 2 tahun main film tapi belum dikenal. Masih nggak ada yang kenal. Jadi saya nggak usah sebut nama, saya
saya sama salaman itu, ketika saya ngajak salaman, saya nggak diajak salaman. itu, oh ya. Aktor terkenal, antagonis itu. Saya ini, dia. Terus dia bilang, judul kamu siapa? Judul kamu, nama kamu siapa itu judul kamu? Dia manggilnya gitu. Dia teror saya luar biasa. Tapi nanti akhirnya jadi sahabat. Teror itu maksudnya intimidasi. Intimidasi. Saya, kamu ngapain di sini? Wow. Udah pulang aja sana ke Jakarta. Semacam senioritas gitu, Om. Dulu senioritas luar biasa. Oke, terus Jadi saya siap gitu aja. Oh, itu eranya Om waktu masih baru muda. Ya. Oke. Pernah digituin juga Om? Iya, waktu saya film pertama itu juga. Kan dulu kan senioritas. Iya. Kan diantar jemput dulu. Ya. Saya pasti dijemput paling duluan dan diantar paling terakhir, belakangan. astagfirullah. Ketika sore dapat snack itu, apa gorengan gitu, saya nggak pernah dapat. Diambil jatahnya. Ya dikasihkan orang, tapi saya nggak pernah dapat. Tapi dari situ saya bilang, saya akan jadi yang terkenal nanti. Wih. Ada dendam Ternyata gitu. jadi superstar. Oh, tapi ya bener loh. Si Om Roy ini kan Gading itu kan berapa kali kakak juga pasti pernah syuting bareng dong. Itu nurun loh sifatnya. Ke dari Gading Om. ya, iya, suka betul. nyapa duluan, suka apalagi kalau kita Baik udah sekali akrab. Gading. Iya. Gading tuh sama kayak Om Roy gitu. Om, ketika Berarti anak saya bener dia ya. ya, Ramah banget Om, ramah banget. emang yang nggak bener siapa Om? Om, tapi gini, ketika akhirnya nama Om Roy Marten dikenal banyak orang publik terus juga mendapatkan penghargaan, aktor senior itu yang memberikan intimidasi akhirnya gimana? Biasa aja. Jadi sahabat. Tapi saya anggap ini bukan perpuluhan, saya anggap ini pendorong saya untuk maju. Jadi saya ketika melihat ini, oke, saya akan buktikan saya bisa sejajar sama kalian. Itu. Laki perempuan Om, Laki. top banget saat itu. Waktu itu top banget. Oh, wow. Tapi sekarang masih ada. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah di akhirat maksudnya Om. Belum tahu. Mungkin di akhirat, mungkin di tempat lain kita nggak tahu. Oh, jadi Om nggak pernah tahu kabarnya juga? Hah? Nggak tahu kabarnya? Udah meninggal lama. Oh, oke baik. Ya, Om. Om, 50 tahun berkarya, titik terendah Roy Marten. Roy Marten. Ya ketika ditangkap. Itu titik terendahnya ya. Om? Ya. Dan tapi ada juga masa-masa. Jadi ketika jadi paling top itu, minta maaf bukan sombong, dengan honor yang tertinggi gitu, tiba-tiba tahun berikutnya sudah tidak ada tawaran lagi, sepi tepuk tangan, ya kan? Nah, itu adalah titik terendah. Roda hidup ya Om. Tapi saya sadari bahwa ketika saya naik ke puncak, saya sadar suatu saat saya akan turun. Ya. Iya. Jadi ketika turun saya, oh ya udah, Iya. oke. Harus Tapi siap ya, jangan Om. tepuk tangan, tawaran nggak ada. Tahun 83 kalau nggak salah. Om, ketika tawaran nggak ada tuh Om ngapain? Ya, nganggur. Ada kerjaan-kerjaan Atau lain. mungkin bisnis yang lain gitu ya. Ya cari kerjaan yang lain. Tapi di situ bahwa saya sadari bahwa tidak ada yang abadi. Dan. Tidak ada yang abadi. Iya. Ya. Ya. Tidak ada yang abadi. Tidak ada. Berarti kalau siap naik, siap turun ya Om. Iya. Harus. Karena puncak itu, jalan puncak itu kan berbondong-bondong orang. Iya, ganti. Berderap menuju atas. Sampai atas pasti didorong oleh gelombang berikutnya kan. Iya. Ya. Betul, kita mau nggak mau turun. Iya. Ya, makanya Cuman, kita harus punya usaha guys. cuman usahakan ketika kita di puncak jangan gelinding gitu. Turunnya pelan-pelan dikit. Oh iya benar, iya benar. Tapi luar biasa ya, siap naik bukan harus siap turun, tapi memang harus mau turun ya. Harus mau. Harus mau, itu yang harus kita Usahakan jangan gelinding. usahakan jangan gelinding. Om, kita juga mau kasih lihat ya, ini ada hubungannya sama Om Roy Marten. Mantan menantu sih, kita mau kasih lihat ya, pasti hubungannya masih baik sama sekarang. Mantan menantunya Giselle Anastasia, pamer pacar baru Roy Marten. dia berhak bahagia. Cinta Brian Om, tahu kabarnya ya? Brian. Ya pernah dengar. Pernah dengar, bukan dari Giselle langsung berarti ya? Enggak. Bukan dari Jadi orang-orang biasa gosip-gosip. Banyak. Gimana tanggapan Om? Bisa oke bahwa ya sekali lagi sama seperti itu dia berhak untuk Bahagia. bahagia. Semuanya ya, Gading juga ya. Berhak untuk menentukan masa depannya. Iya, betul. Tidak terikat pada masa lalu, tidak terjebak pada masa lalu. Enggak, dia berhak untuk bahagia. Om, hubungannya sama Giselle gimana? Komunikasi maksudnya? Baik. Komunikasi lancar? Sangat lancar. Ya, enggak pernah saya, tapi oke, baik. Kalau ketemu baik-baik. Oke. Ini kan
gimana pun kan Gisel mamanya dari cucunya Om Roy Martin. Iya dong, abadi itu Abadi. selamanya. Terakhir ketemu sama Gisel masih ingat kapan? Kapan aja? Udah lama. Ada acara apa gitu kan? Kalau sama Gempi sering? Sama Gempi waktu Natal kemarin. Natal Tahun lalu? tahun lalu. Enggak, Dik, ada satu lagi apa ya? Gading ulang tahun. Gading ulang tahun. Oh, berarti cukup jarang ya Om? Memang jarang. Bukan kita sengaja untuk tidak ketemu, tapi memang pertama saya sibuk, Banyak kerjaan masing-masing. Gading sibuk, Gempi sibuk. Jadi untuk menyatukan tiga sibuk ini kan tidak gampang. Betul. Dibutuhkan Timing yang tepat. ya. Semoga semakin sering ketemu ya Om ya. Amin. Ada waktunya ya. Ada waktu. Tapi ini ngomongin soal waktu, kita juga mau kasih lihat ada waktunya ketika Gading, Gisel, Gempi mereka ketemu bareng dan Gempi nyanyi kan kemarin. Iya, Itu. Gempi Put nyanyi. insert. Lagu bareng-bareng Put ya. insert. Iya. Coba kita mau lihat dulu seperti apa mereka meng-cover lagu. Nonton kan. Tapi memang Gempi, suaranya bagus banget loh dia. Suaranya bagus dan udah gede banget sekarang. Everything has changed. Kangen gak Om? Ya, waktu ya selalu berubah ya. Dia tiba-tiba dia udah besar, dia menemukan dunia mereka. Tapi saya satu hal yang gembira bahwa perceraian mereka tidak memisahkan mereka. Yes. Jadi anak-anak si Gempi bisa tumbuh lebih baik lah daripada kalau kedua orang tuanya musuhan. Ya, co-parentingnya berjalan baik ya Om? Parentingnya bagus. Iya. Gak semua sih ya Om yang bisa begitu. Cuman Tidak semua, sedikit aja. tidak semua. Tidak. Walaupun sudah berpisah Om, kita ngelihatnya juga mereka co-parenting berjalan dengan baik dan sepertinya Gisel juga tidak kekurangan kasih sayang dari kedua belah pihak ya. Ya. Om melihatnya gimana kebersamaan mereka? Bagus dong. Jadi ketika kita cerai, itu bapaknya kalah, ibunya kalah, tapi yang paling kalah anak-anaknya. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu jelas, ditinggal bapak ora kajet, ditinggal ibu ora kopen. Apa artinya Om? Jadi kalau perceraian itu kalau anak-anak ditinggal bapaknya itu tidak kurang dihargain orang. Ya. Tapi kalau ditinggal ibu itu kurang terpelihara. Jadi ini walaupun ditinggal tapi masih dua-duanya masih care gitu. ya. Dua-duanya itu bagus. Om. Mengurangi kekalahan, minimal mengurangi kekalahan. Minimalisir ya. Iya. Om selalu kasih wejangan apa untuk Gading sebagai seorang ayah? Saya selalu bilang, adik, ingat ya, pertanggung jawab kamu sampai kira-kira 20 tahun lagi. Artinya ketika Gempi sampai umur 21. Ya. Jadi sediakan cukup uang untuk pendidikan dia. Ya. Kalau tidak itu kurang akan Sampai dihargai. Gempi menemukan jodohnya ya. Iya dong. Om Roy ya. Setelah dewasa lah. Ya betul. Dan itu sebuah pertanggungjawaban. Betul. Ya, hubungan kalian tetap baik itu yang terbaik karena terutama untuk Gempi. Kalian udah kalah tapi menangkan untuk Gempi. Wow, menangkan untuk Gempi ya. Tapi ada juga seorang perempuan yang berhasil memenangkan hati Gading Martin. Kita mau kasih lihat dulu ya Om ya. Disebut Jadi pacar baru. Gading Martin. Ini kata Medina Dina. Beneran ini Om Ya pacar Allah. Gading Om. Saya Om tahu nggak? ya saya tahu dan hanya beberapa kali ketemu tapi baik, anaknya baik, cantik banget dan baik banget. Oke, Gading cerita apa sama Om tentang Medina Dina? Enggak, dia nggak pernah cerita. Udah gede lah ya. Udah nggak, jarang ketemu kan, jadi ceritanya yang lain-lain. Tapi oke, Medina saya beberapa kali ketemu, anaknya sangat santun, sangat polite, sangat dia cantik. Ada keseriusan ke jenjang yang... Itu saya nggak tahu, Oke, berarti sampai sekarang belum ada omongan ya Om? saya belum tahu. Seperti jawaban Om tadi. Apa? Kalau artis dulu setiap ada apa ini ditutupin. Nah sekarang juga Om gitu. Biar tahu tapi belum tahu. Ketika ngobrol sama Medina Dina pasti pernah dong sekali ngobrol Nah, ketemu sedikit. Om, Pernah makan. ketemu? Atau Baru ngobrol bener baru sekali ketika pembukaan restorannya Gading Tempong. Masih Tempong ya? Masih Tempong di Ibik itu kita ngobrol nggak lama tapi dari obrolan saya tahu energinya dia baik. Baik. Energinya dia baik. Oke. Jadi bisa merasakan energinya Ya, seperti ya, apa. baik, ya. Om mau bilang apa sama Gading Martin Om? Kita tahu pasti harapannya juga besar sekali ya sebagai seorang Ya. pria pastinya. Ya Gading, waktu tidak pernah nunggu siapapun. Waktu tidak pernah. Jadi ada keterbatasan waktu kamu dan keterbatasan waktu Medina saya kira. Jadi harus dipikirkan masa depan kalian bersama. Kalimat yang bijaksana sekali. Waktu gimana tadi?
Ada keterbatasan waktu ya. Waktu tidak menunggu siapapun Dan ada dan ada keterbatasan waktu. Iya. Om, ada kekhawatiran nggak untuk anak-anak? Kekhawatiran maksudnya? Dari Om sebagai seorang ayah, kekhawatiran sebagai seorang ayah untuk anak-anak. Oh ya pasti ada kekhawatiran. Tapi kan gini, tapi khawatirmu tidak menambah apapun gitu. Iya betul. Kita khawatir juga, khawatir itu hanya menambah kekhawatiran kita, ketakutan kita. Jadi Nice. sebaiknya kita serahkan pada, kita usaha, kita banyak doa, kita serahkan semua pada Tuhan dan berdoa yang terbaik untuk anak-anak, anak cucu kita. Oke, berbicara kekhawatiran Om, kita mau bahas satu artikel yang satu ini. Roy Martin, Khawatirkan jejak digital dilihat. gempita anak gading. Misal. Gimana Not nih that Om, easy ya Om ya. Ya. Jadi ini bukan soal nasihat juga nih, tapi kita mesti juga hati-hati. Ya. Kadang-kadang karena jejak digital kita tidak pernah hilang. Betul. Jadi suatu yang kita lakukan hari ini mungkin 5 tahun lagi akan dibuka anak kita yang dewasa. Ya. Mungkin anak-anak sekarang belum bisa lihat. Jadi itu bahaya atau Teman-temannya ya. kelilingnya ya Om. Mungkin anak kita nggak tahu, cucu kita tahu, tapi temennya pasti ada yang jahil. Betul, ya. Pasti ada yang jahil. Ya, ya. Oh, kamu kok begini, orang tua kamu kok Ya, begini gitu. Itu kayak dibully gitu. Ya. Saya takut anak cucu-cucu saya dibully orang. Sangat dimaklumi sekali. Tapi Om, Ya. terima kasih banyak untuk kata-kata bijaksana. Setengah jam ini banyak sekali kata-kata bijaksananya ya. Terima kasih Om, sehat-sehat ya. Sehat. Sehat-sehat. Ada satu kalimat yang luar biasa, jangan pernah khawatir, termasuk untuk hari ini Sobat Ambiar, karena kekhawatiran hanya akan menambah kekhawatiran. Kita kembali saat lagi, tetap di Bagi-Bagi. Terima kasih.